Oke, silakan komen. Atau Anda ada ide sama sekali tentang hukum kedua? Yang ini ya, yang nama lain gitu. Makanya kalau untuk ibadah, kita bisa pakai konsep kehidupan ini. Jadi kalau saya biasa ini ya merenung ya. Saya hanya mau ketemu Tuhan yang kehidupan, yang hidup. Yang KW, yang mati ya saya nggak mau. Nah, itu konsepnya gitu. Di pikiran kita ya. Jadi kalau saya menyanyi apapun, saya ibadah dan cara apapun, konsep kita adalah saya hanya mau bertemu kehidupan. Nah, itu cara memfilter kita. Nanti kalau di pikiran kita ada roh lain, itu akan efek, manifest itu pasti. Yaitu. Selamat malam, Mas. Halo Bang James, tumben ikut. Iya, iya, iya. Kangen ya? Menarik materinya. Ini boleh tanya ya, aku agak telat tadi masuknya. Iya, nanti saya jelaskan Eh, kalau perlu. eh, eh, Artinya Elohim itu apa? Terus artinya Adonai itu apa? Terus yang tadi tuh kehidupan itu dari bahasa ininya di bahasa Ibraninya atau Yunaninya apa ya? Yang tadi. Soalnya aku barusan dengarkan. Itu aja sih. Ya, kan, ya kalau telat materi pasti bingung. Oke, Iya, iya, iya. saya jelaskan ulang ya. Ini saya share. Oke, Iya, terima kasih, Mas. ya. Kalau pengen tahu ini Bang, bisa buka di YouTube saya di video ini ya. Makna dan bunyi nama suci. Nah, ini udah saya rilis. Jadi ini ayat Haya dan Hawa itu ada di Exodus. Semoga kelihatan. Exodus berapa ya? Awalnya 13 sih. Jadi 13 itu begini. Musa berkata kepada Tuhan. Nah, Elohim itu ini Bang. Kelihatan nggak ya ini ya? Kelihatan Bang? Ini Elohim itu artinya God, Tuhan gitu aja. Halo Bang? Kelihatan, kelihatan. Ya. Jadi di sini ada tulisan Ya. Elohim, nah, ini brandingnya. Ini cara bacanya H Elohim, artinya God, Tuhan gitu aja. Oh, oh, iya, iya, iya. Kalau Adonai itu ini ya, biasanya saya nyebut Yahuwah itu sebagai Adonai Bang. Oh, iya, 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 iya. Karena Karena artinya kan tidak tuanku. boleh nyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya, Ya, bukan gitu. kalau nggak terpaksa biasanya saya nggak nyebut. Yang ini. Oh, Eh, berarti kalau katakanlah dia pakai Adonai ya, karena tidak boleh nyebut nama Tuhan dengan sembarangan gitu ya. ya, Yahudi yang fanatik begitu Bang. Dia nggak akan nyebut langsung. Nah di LCD kan kita nyebut hanya kalau perlu. Kalau nggak perlu saya juga nggak nyebut Hmm. sama sekali. Hmm. Nah, itu karena memang ada aturannya gitu ya. Kalau nyebut harus dengan hormat. Jadi daripada nggak hormat ya mending nggak nyebut. Mending pakai nama lain. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi ada standar nggak kondisi seperti apa kita perlu menyebut? Kalau harus ini misalnya kadang kan harus menjelaskan siapa Tuhan kita gitu loh. Oh, Misalnya misal kalau pas deklarasi. ya deklarasi, terus misalnya kamu ngobrol ini loh, ini berkat Tuhan. Terus orang tanya, Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Kan kamu harus menjelaskan. Hmm. Terus misalnya ini ya, kadang eh, di artikel gitu ya, kalau misalnya artikel atau apa namanya, brosur gitu kan kita nulis Tuhan kan biasa gitu. Nah kalau yang baca orang lain kan jadi beda. Eh, apa namanya, pemaknaan dari kata Tuhan itu gitu. Karena yang pakai Hmm. nama Tuhan yang nyebut Tuhan kan bukan kita saja, itu nama umum gitu ya. Dalam Iya, iya. situasi itu ya kita harus nyebut. Misalnya kalau nyebut hukum kedua,
bagaimana kita mengenali Tuhan kita dan Tuhan lain? Kalau kita hanya nyebut Tuhan saja, orang juga bingung. Dari tadi kok nyebut Tuhan saja, Tuhan yang mana? Gitu. Karena Tuhan itu artinya generik, bukan nama itu. Tuhan itu bukan nama. Nah, kondisi itu biasanya saya terpaksa menyebut bunyinya gitu ya. Tapi kalau tidak terpaksa ya saya pakai ya pengganti gitu ya, Adonai atau Tuhan gitu, atau Elohim gitu. Yaitu dari sisi rule ya, aturan yang saya buat gitu ya, yang saya rasa itu cukup tepat dan tidak ekstrim gitu. Ekstrimnya kan misalnya sama sekali tidak nyebut. Jadi orang Kristen kan rata-rata sama sekali tidak nyebut ya, kayak di TBLI tidak ada, di Alkitab standar tidak ada, artinya sama sekali tidak nyebut, itu salah. Tapi juga dikit-dikit nyebut itu salah, kayak aliran Yahweh kan begitu. Semua lagu ditulis Yahweh, semua Tuhan diganti Yahweh, misalnya kata Tuhan dia lagu misalnya, tidak boleh nyebut Tuhan, itu tidak boleh, harus Yahweh misalnya. Nah, itu salah juga. Bukan itu kayak karismatik malah. Dia menekankan bunyinya harus nyebut, bukan itu. Jadi hukum ketiga itu bukan kok menyebut Tuhan, menyebut Yahweh berkali-kali, bukan itu. Sudah bunyinya salah, tidak sesuai grammar. Terus cara nyebutnya juga salah, tidak dengan hormat itu malah. Ya, pertanyaan ketiga tadi apa Bang? Aku agak lupa. Elohim, Adonai sama apa tadi yang ketiga? Izin ya. Maaf ya, Yahuwah. Yang benar gimana ya? Oh, kalau ini singkatnya gini Bang. Ini kalau di Al-Sadik ya. Ini kalau kalau Bang Jim tanya yang lain akan beda-beda. Tapi di Al-Sadik begini konsepnya. Yang di Masoret itu ada beberapa bunyi. Nah, saya hanya pakai yang dari Kejadian 2 ayat 4 dan 5. Itu Yehuwah Bang. Itu yang Masoret ya. Nah, di kuno ini bahasanya agak beda. Pakai ya. Bukan Y tapi ya. Tapi akhirnya sama. Yahuwah gitu aja. Karena ada rekonstruksinya. Jadi sama, itu hurufnya sama persis, hanya beda bunyi gitu aja. Nah, itu mengucapkan itu hanya jika perlu, kalau saya ya. Jadi bahkan kadang dalam deklarasi saya tidak perlu menyebut bunyinya, saya hanya menyebut maknanya. Misalnya saya menyebut Tuhan yang hidup. Nah, kata hidup itu yaitu arti dari Hawa. Jadi ini kalau kita misalnya kita rekonstruksi bebas gitu, itu kan YHWH ya ini. Nah, Yod ini kan dia artinya. HWH itu kan Hawa. Jadi Yod Hawa bisa kita maknai secara bebas gitu, dialah kehidupan. Itu penjelasan singkatnya. Kalau penjelasan panjangnya ya Hayahu Hawa itu ya. Dialah akulah dia yang hidup gitu. Arti dari ya, nama itu. Tapi singkatnya ya Yod Hawa ini. Jadi Yod itu dia, HWH Hawa itu kehidupan. Jadi dialah kehidupan. Jadi Tuhan yang hidup itu maksud saya ini. Jadi kalau saya ngomong Tuhan yang hidup, pikiran saya sedang memaksudkan adalah YHWH ini, gitu. Yod Hawa ini kehidupan ini. Dialah kehidupan, Tuhan yang hidup itu begitu. Makanya di sini kan Elohe ya, Tuhan ya. Elohe Yod Hawa gitu ya. Tuhan Yahuwah kalau diterjemahkan seharusnya. Tapi ya Hawanya jarang sekali saya sebut secara jelas, hanya maknanya saja. Ya itu Bang. Nah,